Hajar lahir dari keturunan bangsawan yang mana pada zamannya saat itu mendapatkan keistimewaan untuk mengenyam pendidikan. Kala itu Ki Hajar berkesempatan bersekolah kedokteran di Sofia. Sayang pendidikan tersebut tidak tuntas. Ki Hajar lebih menyukai membuat tulisan, hingga beberapa tulisannya dimuat di media cetak Hindia Belanda. Banyak tulisan-tulisan kritisnya yang mengkritisi pemerintahan Hindia Belanda. Dan salah satu buah pemikiran kritisnya yaitu mengenai pemerataan pendidikan. Ki Hajar merasa perlu adanya perubahan sistem yang dibuat pemerintahan Hindia Belanda. Yang pertama yaitu semua rakyat baik kalangan bangsawan atau pribumi diperbolehkan untuk bersekolah. Ki Hajar kemudian mendirikan taman siswa untuk memberikan kesempatan dan hak pendidikan yang sama bagi para pribumi yang tidak didapatkan oleh orang-orang Belanda. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang banyak ia tulis menjadi landasan pendidikan hingga kini, yaitu semboyannya berupa Ing ngarso sung tulodo, di depan memberi tauladan, Ing madya mangun karso, di tengah mengobarkan semangat, tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan. Dari hasil pemikiran tersebut tersimpan makna yang dalam, filosofi yang syarat akan makna. Tidak ada pendidikan yang saling menjatuhkan, baik guru maupun murid. Diharapkan semua mampu menjadi pemimpin, minimal memimpin dirinya sendiri. Itulah semboyan Ing ngarso sung tulodo, di depan memberikan tauladan, mengobarkan semangat. Ibarat api, baik guru ataupun murid jika ia berada di tengah-tengah, tidaklah menjadi domba yang mengadu satu sama lain. Jika di tengah, jadilah pemantik semangat untuk siapapun yang berada di sekelilingnya. Itulah Ing madya mangun karso. Di belakang memberikan dorongan. Bagi seorang guru, tidak selalu berada di depan. Jika ia berada di belakang, dorongan yang positif harus ia lantangkan kepada murid-muridnya, agar suatu saat murid tak lagi gugup atau gagap jika sudah waktunya ia di depan. Pasang surut kehidupan adalah pendidikan dari filosofi semboyan tersebut, mengisyaratkan makna bahwa pendidikan adalah sepanjang hayat. Tak ada kata berhenti untuk belajar. Filosofi yang kedua yaitu merdeka. Dahulu Ki Hajar Dewantara dengan filosofi pendidikannya dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang ia alami. Ki Hajar Dewantara tidak ingin pikiran-pikirannya dibatasi oleh lingkungan. Maka untuk memerdekakan pemikirannya dari keterpuntungan, ia banyak menulis. Dengan menulis, Ki Hajar Dewantara mencoba menerbangkan pikiran-pikirannya. Terlebih lagi saat Ki Hajar Dewantara di dalam penjara. Ki Hajar Dewantara ingin seorang murid atau guru tidak terpenjara dengan keadaan atau dengan pikirannya sendiri. Baik murid ataupun guru harus wajib merdeka. Merdeka fisiknya, merdeka hatinya, juga merdeka pikirannya. Yang ketiga yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Berlanjut dari filosofi merdeka, murid yang pada dasarnya adalah anak-anak, kodrat alam dan kodrat zamannya seorang anak yaitu bermain. Belajar tak terbatas ruang, belajar tak terbatas waktu. Dimanapun, kapanpun, pendidikan akan terus berdiri. Dari manapun latar belakangnya, kapanpun waktunya, pendidikan akan turut menyertai siapapun selama ia hidup. Itulah kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus mampu masuk pada semua dimensi itu. Jika dengan bermain, murid-murid itu mampu menyelami pendidikan, maka tak ada yang salah dengan kegiatan bermain. Begitulah Ki Hajar Dewantara menaruh besar pikiran dan hatinya pada pendidikan, hingga apa yang ia pikirkan mampu menembus zaman, dahulu, dan kini. Pendidikan ada pada seluruh lini, sosial, kultural, ekonomi, dan masih banyak lagi. Pendidikan menjawab berbagai tantangan dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga yaitu filosofi guru ibarat petani. Tak ada petani yang membiarkan dan meninggalkan padinya yang baru ia tanam. Di
begitu panjang proses tanamnya, dengan sabar ia nanti hasilnya. Sama halnya dengan guru, tak ada yang instan untuk mencapai keberhasilan muridnya, kecuali jika murid itu merdeka, tak mengandalkan siapapun untuk hidupnya, kecuali jika murid itu merasa bahagia dan bisa diterima dengan baik oleh lingkungan sekitarnya, dan yang paling tinggi adalah menjadi manusia bijaksana yang bermanfaat untuk orang lain. Kemudian filosofi yang keempat, bukan tabula rasa. Murid bukan sebuah robot yang mampu kita program semaunya. Murid bukan kertas kosong yang dapat kita tentukan isi atau warnanya. Mereka membawa kompetensi samar yang harus kita tebalkan, agar kompetensi yang dibawanya terwujud nyata dalam dirinya, hingga ia menjadi manusia yang sempurna, budi dan pekerti. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya menganggap murid ibarat tabula rasa yang tak memiliki kemampuan apapun. Murid ibarat sebuah flash disk yang tugasnya hanya menyimpan data, dan guru hanya bertugas mentransfer ilmu pengetahuan. Setiap murid mempunyai ciri dan karakter yang berbeda-beda sesuai kodrat alam dan kodrat zaman yang mereka bawa. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, yaitu saya memberikan kebebasan pada murid untuk menentukan kondisi dan cara belajar mereka di dalam kelas sesuai dengan kesepakatan yang dibuat bersama, bukan membuat peraturan yang dibuat oleh seorang guru. Kini saya harus lebih belajar lagi untuk mendalami pembelajaran yang berdiferensiasi, karena dalam satu kelas kemampuan setiap murid berbeda-beda. Pemikiran atau perilaku saya yang berubah, yaitu murid adalah manusia yang mempunyai pikiran, perasaan, budi pekerti, dan dapat menghasilkan suatu karya. Mendidik murid bukan seperti mendikte robot, mengharapkan apa yang kita inginkan tanpa memanusiakan mereka. Yang akan saya terapkan agar kelas saya lebih baik, yaitu memperlakukan murid sebagai seorang manusia yang mempunyai cipta, rasa, karsa atau karya, dan pekerti. Menerapkan student center, guru tidak lagi sebagai pusat informasi dan materi. Guru hanya sebagai fasilitator mereka. Penerapan selanjutnya yaitu mempersiapkan murid sesuai kodrat zamannya, yaitu keterampilan abad 21. Murid dituntut untuk menguasai IT, memberikan teladan yang baik, membiasakan perilaku positif kehidupan sehari-hari di lingkungan kelas dan di sekolah. Begitulah kesimpulan dan koneksi materi, kemudian refleksi yang saya hasilkan dari pembelajaran modul 1.1. Terima kasih, salam, dan bahagia.